illallah, la ilaha 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 illallah. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia yang mempunyai raga, yang mempunyai jasad, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa. Qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian ar-rasul, seorang rasul, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan, diturunkan, diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aminu, maka berimanlah kalian semua. Baik yang menyaksikan ataupun yang sekarang kita tidak menyaksikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah pada beliau, pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah juga menyebut radina billahi robba, kami redha Allah Tuhan kami ya Allah, wa bil islami dina, dan kami ridho Islam agama kami Allah, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami juga ridho ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan. Alhamdulillah kita selalu sudah mengamalkan fa'aminu, berimanlah kalian semua. Alhamdulillah. Kalau kalian beriman kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ini adalah firman penguasa langit dan bumi, diucapkan kepada kita sebagai ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asl qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim. ووصلنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang saya muliakan dan mudah-mudahan kita semua dapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang kita rasakan hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah, di masa COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Seperti biasa kita lanjutkan lagi akan baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an.
الحضور اليوم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذريته وولده ولمن دخل به بيت أجمعين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي جميع الألسنة طريق قادرية والنقصبانية والعنصرية والجميع طرق رسول رسول الله أمره من الله رب العالمين. Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sahih Musa Ibn Al-Ghaffar wa Syekh Al-Qalisa Mujal Qawl Syekh Al-Qalib Bantan wa Dara Syekh Al-Qaran Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Dara Syekh Al-Qaran Syekh Sahib Wabat Ajil Alimin wa Dara Syekh Al-Qaran Syekh Muhammad Abdul Rasul Al-Qadiri Al-Sabadi Al-Mutaki Al-Qamir Al-Qutus Al-Madani Al-Mahdi Al-Zaidi radhiyallahu anhu wa tasarrahum wa salihim wa qurrahim wa sallallahu alaihi wa kullu syai'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumadra sirruna zanan Sumadra sirruna Sumadra sirruna ma'budah bin Isa bin Surah Al-Rahman Sa'idi wa Haji Abdul Rahman Hamid wa Haji Muslim Rahman wa nafa'ana bi ulumihim radhiyallahu summa ya abaina wa ummatina wa likal muslimina wal mu'minina wal al-hayya minhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbi zidni 'ilman. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ilahi anta maqsudi radha matlubi a'tini mahabbata. Kita buka lagi Al-Quran Karim surat An-Nisa surat keempat ayat 70 ayat 70 halaman 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai dengan ayat 171. Maaf, 171. Di ayat ini Allah akan menerangkan kepada kita bahwa sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menurunkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan informasi bahwa yang diturunkan ini adalah bukan biasa saja, tapi membawa kebenaran dari penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita diinformasikan ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi wala yahdiyahum siratan, tidak akan dihidayah menuju jalan kebenaran kecuali ila tariqo jahannam, kecuali mereka diberikan informasi tentang jalan menuju neraka jahannam, khalidina fiha, dan setelah masuk ke dalam jahannam dia akan kekal dalam neraka itu. Dan pada saat dimasukkan ke dalam surga maupun neraka, wa kana dzalika 'ala Allah yasir, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bisa masukkan ke surga atau juga ke dalam neraka. Ayat 169 ini dimulai, 70 ini dimulai, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia yang mempunyai raga, yang mempunyai jasad, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa. Kalau orang tidak mempunyai jasad, nggak kelihatan, namanya jin. Atau yang tidak mempunyai nyawa, sama, tidak kelihatan.
Jadi Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia yang mempunyai raga, jasad, nyawa dan rasa. Apa? Qad sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian ar-rasul, seorang rasul, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia sebelum kedatangannya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membawa bil haqq, dengan membawa kebenaran mir rabbikum, dari Tuhan mereka, dari kamu. Jadi Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-harinya nanti dihadirkannya selalu mau kebenaran terhadap yang nyata dan kebenaran yang bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi Allah kabarkan akan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ketika didatangkan, diturunkan, diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aminu, maka berimanlah kalian semua. Baik yang menyaksikan ataupun yang sekarang kita tidak menyaksikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah pada beliau, kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah juga menyebut, kita juga sudah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kami ridho ya Allah, radina billahi robba, kami ridho Allah Tuhan kami ya Allah, wa bil islami dina, dan kami ridho Islam agama kami ya Allah, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kami juga ridho ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan. Alhamdulillah, kita selalu sudah mengamalkan fa aminu, berimanlah kalian semua. Alhamdulillah. Kalau kalian beriman kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ini adalah firman penguasa langit dan bumi, diucapkan kepada kita sebagai ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian beriman, kalian akan beruntung nanti pada saat di dunia maupun pulang nanti di kampung akhirat nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita terus pada saat maut kita terus beriman pada Allah dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ayatnya, tapi sebaliknya, wa in takfuru, dan apabila kalian tidak beriman, tidak mau mengakui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kufur terhadapnya, fa inna lillahi, maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu beriman juga tidak apa-apa, diberi kesempatan beriman maka, tidak beriman juga tidak apa-apa, karena Allah tidak akan bergeser kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi dan seisinya.
Wa kana Allah, dan Allah adalah aliman, maha mengetahui apa-apa yang ada di dada-dada kalian, mau beriman atau tidak. Hakiman, dan maha bijaksana terhadap apa siapa saja yang beriman, dan siapa-siapa yang tidak mau beriman nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal nanti di kampung akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita, apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 3, umatku, umatku, umatku. Ketika sakaratul maut, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya Jibril, sakit banget ini ketika sakaratul maut, limpahkanlah semuanya untuk saya, kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kepada umatku limpahkan sakaratul maut yang sakit ini. Karena saking cintanya kepada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat, siapakah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Kemudian ada sahabat menjawab, yang mulia itu adalah para nabi dan rasul, ya Rasulullah. Oh betul itu, Pak. Itu adalah utusan Allah Subhanahu. Yang maksud Tuhan itu. Kemudian Rasulullah SAW mendapat jawaban dari sahabat yang lain. Kami ya Allah, kami ya Rasul, sahabat-sahabatmu yang telah berjuang bersama Engkau mendengarkan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah SAW menjawab, betul, kalian adalah sahabat-sahabat kami yang dengan siang dan malam membantu risalah kami Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Engkau Allah paling mulia. Tapi bukan itu yang aku maksud. Benar, sahabat-sahabat pada saat itu pada diam. Siapa lagi kira-kira? Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika itu menata para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat ini pandang satu persatu Kangjeng Muhammad SAW. Kemudian menunduklah Kangjeng Muhammad SAW. Kemudian bercucur air matalah Kangjeng Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau menutik air mata? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kami sangat bahagia. Yang mulia itu adalah umatku yang tidak melihat aku, yang tidak melihat perjuangan aku, yang tidak pernah mendengar perkataan aku, yang tidak mencium bauku, tapi mereka beriman padaku. Itulah umatku, umat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitalah umatnya yang mulia yang disebutkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat baunya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang alhamdulillah kita ditakdirkan dengan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beriman pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umatnya yang dimuliakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan beriman, kata Allah Subhanahu, fa aminu khairul lakum, maka dengan beriman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul lakum, lebih baik bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat kekufuran kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di ayat 170 Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, jadi jedanya antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW ada kurang lebih 570 tahun. Tapi informasi itu sudah didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kepada siapa? Kepada ahli kitab yang dapat mendapatkan kitab Injil. Allah Subhanahu wa berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang mendapat kitab Injil, la taglu, jangan kau melampaui batas, bidinikum, dalam agama kalian. Jadi ternyata ahli kitab itu melampaui batas. Selalu kata Allah ini berkata saya, Allah berfirman, wala taqulu, dan janganlah kalian ahli kitab berkata Allah atau kepada Allah ilal haq, kecuali kebenaran. Jangan kamu sembunyikan kebenaran itu. Maksudnya tentang Nabi Isa alaihi salam. Jangan melampaui batas. Ketika Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, ketika Nabi Isa berdakwah, dan ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihlah kebenaran. Jangan berkata kepada Allah tapi dengan kebenaran. Innama, sesungguhnya Al-Masih dan Nabi Isa itu ibnu Maryam, putranya Maryam, Rasulullah, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul, putra Maryam. Ketika Siti Maryam diberitahu oleh malaikat Jibril tentang akan adanya diberikan putra Nabi Isa alaihissalam, sebelumnya ada di ayat sebelumnya, di ayat An-Nisa ini, di ayat ayatnya, bahwa ketika Siti Maryam akan diberikan informasi bahwa wahai Maryam, Allah Subhanahu wa taala memilih engkau akan mendapat putra gitu. Kemudian Siti Maryam bertanya, bagaimana saya bisa melahirkan anak? Padahal saya tidak pernah tersentuh oleh seorang laki-laki satupun. Tidak pernah tersentuh oleh laki-laki satupun. Jadi Siti Maryam itu sebelum tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Itu bertanya Siti Maryam juga kepada malaikat Jibril pada situ, kenapa saya mendapat melahirkan anak? Padahal saya tidak pernah bertemu, apalagi dengan berzina, gitu maksudnya. Bertemu aja dengan laki-laki tidak pernah, tapi kami kok kenapa dikasih anak? Gitu. Dikasih anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semuanya itu ketika Allah berfirman bahwa semuanya akan dapat terjadi atas kehendaknya dengan berkata kun fayakun, maka jadilah seseorang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari perut manusia yang mulia, yaitu Siti Maryam tanpa ayah. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini bahwa Isa bin Maryam adalah Rasul wali kalimatu, dan dengan kalimatnya diciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kun fayakun, dengan sekali jadilah maka jadilah. Nah, kalau sebab itu Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kita, janganlah engkau melampaui batas semuanya, bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul. Alqaha ila Maryam, dan ini disampaikan oleh Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa'aminu, maka berimanlah kepada Allah wa rasuli, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya adalah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Dan sekarang berimanlah pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu, dan janganlah kalian ahli kitab mengatakan salah sah. Jangan mengatakan tiga, trinitas sekarang, Allah, Siti Maryam, dan Nabi Isa alaihissalam. Jangan dijadikan Tuhan. Ini ada langsung. Jadi jangan mengatakan Allahnya tiga, punya anak, punya ibu. Allah itu. Kata Allah, intah, berhentilah kalian semua mengucap atau beriman Trinitas tadi. Kalau itu begitu, khairul lakum, maka lebih baik kalian seperti itu. Maka jangan ada keimanan yang salah satu, tiga. Jadi sebelum itu informasi ini, ketika ini turunkan, mungkin pihak di luar Nabi agama Islam kaget, kok ini bisa ada ya informasi ini ya, gitu ya. Padahal Nabi Isa sudah lama diturunkan 500 tahun kemudian, dan kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam juga Allah Subhanahu Maha mengetahui ternyata ada yang menyembah Trinitas, tiga Tuhan. Jadi ini informasi dari langsung penguasa langit dan bumi. Innamallaha, sesungguhnya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu adalah ilahun, yaitu ilah, Tuhan wahidun, yang hanya satu, bukan tiga. Subhanahu, maha suci Allah, ayyakuna lahu waladun, dari yang mempunyai anak. Maka dilanjutkan di lain ayat, kita mempunyai seluruh yang dibaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah ahad. Di sini adalah sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari mempunyai anak. Allah melanjutkan, lahu, kepunyaan Allah lah, ma bis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Wa kafa billah, dan cukuplah Allah wakila, sebagai pelindung kami. Jadi ini adalah informasi gaib pada saat Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bagaimana cara prosesnya Nabi Isa dilahirkan, tapi Allah memberikan informasinya. Ternyata informasi ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang menyebut Nabi Isa adalah Tuhan, Siti Maryam aja Tuhan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah informasi untuk keluarga muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita terus beriman pada Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang penuh, bukan hanya ainul yakin, tapi hakul yakin, sebenar-benar yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah informasi rahasia, gitu ya. Ternyata Allah yang memberikan informasi gitu, terhadap apa-apa yang terjadi di sekeliling Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkannya, diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Quran ini adalah informasi rahasia, informasi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada informasi yang langsung diberikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan hamba-hambanya dan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala
beriman kepada Allah dan beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai di 170. Insyaallah 6 ayat lagi akan menyelesaikan surat An-Nisa. Ya Allah, 6 ayat lagi. Jadi informasi ini, ayat-ayat suci Al-Quran ini, mudah-mudahan kita terus ingin sampai kepada surat An-Nisa selesai, masuk surat Al-Maidah. Al-Maidah terus, insya Allah kita mudah-mudahan dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan surat An-Nas. Ya Allah, surat Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun kita tidak baca Al-Qurannya, alhamdulillah sudah 5 surah, 4 surah. Juznya juz 6. Alhamdulillah. Jadi kita sudah masuk juz ke-6, surat ke-4 sudah kita baca. Walaupun bacanya 2 ayat, 3 ayat. Alhamdulillah segini juga. Yang penting mah continue. Ya. Continue kita baca, daripada baca satu Al-Quran tidak baca lagi gitu. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak, karena sudah masuk Isra. Sebelum kita akhiri pengajian ini, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain, atau isoman di rumahnya, istirahat di rumahnya. Kita doakan dengan barakah mujizat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, dan Allah angkat penyakitnya, dan Allah beri kesempurnaan kesehatannya. Dan Fatihah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan putra-putri kita dan seluruh keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita yang sedang belajar di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya dan Allah sukseskan seluruh cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang masih hamil sekarang, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam persalinannya, dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat. Bikaramullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa terus beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyebut-nyebut namanya setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantung. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mukjizat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, malapetaka, baik malapetaka dunia maupun malapetaka dunia akhirat. Apabila kita masih punya cita-cita, obsesi, hajat yang belum terkabul, mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ilmu ini Allah kabulkan seluruh cita-cita kita, hajat kita, baik hajat urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu ini, ilmu kita manfaat, barakah, rezeki kita barakah, dan
Allah selamatkan berkat itu. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selama-lamanya dengan mukjizat Fatilah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Sallallahu alaihi wa sallam jami'il ahwal wal afat wa takbirana jami'al hajat. Tahina bi amin jami'il sayyi'at wa tarqabu bi amin jami'il rijal. Wa tuballighu al-ghaib min jami'il khair wa wa'ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودع بيننا وبينهم من الخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا دين من محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا في الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
حبيب الله صل وسلم وبارك عليه